saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Kabupaten Sidrap tewas tersambar petir saat berteduh di bawah pohon kelapa. Diduga cemburu buta, seorang dosen wanita di Makassar bunuh suaminya sendiri. Jangan ditiru, pengendara sepeda motor terjatuh saat melakukan aksi freestyle di jalanan Makassar. Seorang warga di Kabupaten Sidrap tewas usai tersambar petir. Korban tewas saat berteduh di bawah pohon bersama 2 orang rekannya. Sebuah pohon kelapa di wilayah Desa Tondrong Rijang, Kecamatan Baranti terbakar usai tersambar petir pada Rabu petang. Warga yang tengah menghadiri acara pesta panen tak menyangka di sekitar pohon tersebut terdapat 3 orang warga yang tengah berteduh dari hujan. Akibat tersambar petir, seorang warga meninggal dunia sementara 2 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Bencana alam, angin disertai petir, kemudian tiba-tiba masyarakat berlarian untuk berteduh di bawah pohon. Kemudian pada saat itu petir kedua terjadi, dan disitulah 3 orang warga Abukung yang sementara data di sana menuntut terkena sambaran petir. Kemudian anggota yang pengamanan pada waktu itu dipimpin oleh saya langsung mengantarkan ketiga orang ini ke rumah sakit dan Juruman. Hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah Sidrap juga memporak-porandakan sebuah rumah warga di Kecamatan Maring Tanggae. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Diduga sakit hati tak diberikan mobil rental, seorang pria di Kabupaten Goa nyaris menikam anak kandung dan menantunya menggunakan senjata tajam. Beruntung aksi itu digagalkan pihak kepolisian. Tangis histeris mewarnai penangkapan seorang pria Harudin Daeng Gasing usai diduga mengancam dan nyaris menikam anak kandung dan menantunya di Kelurahan Bontomanai, Kabupaten Goa Rabu malam. Diduga percobaan penikaman dilakukan karena pelaku kesal dengan anak kandung dan menantunya yang diduga tak mau memberikan mobil rental. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolsek Bontomaranu untuk dimintai keterangan. Ada seorang warga yang melaporkan bahwa dirinya diancam oleh mertuanya, terduga lelaki Daeng Gasing umur 60 tahun. Diancam dengan cara menggunakan sebilah badik bahwa akan ditikam gitu. Motif dari kejadian itu sendiri seperti apa? Informasi yang kami dapatkan saat ini, motif dari lelaki Daeng Gasing ini karena sakit hati sama anak kandung dan anak menantunya. Dari tangan pelaku, polisi telah menyita sebilah senjata tajam sebagai barang bukti. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Bontomaranu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang mahasiswi ditemukan tewas mengenaskan di belakang pintu kamar kontrakannya di Jalan Kejayaan, Kota Makassar. Korban diketahui pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga. Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi Sulawesi Selatan ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Kejayaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar Rabu lalu. Korban diperkirakan tewas sudah lebih dari 3 hari karena sudah mengeluarkan bau tak sedap. Jasad pertama kali ditemukan oleh kakak kandungnya yang baru pulang bekerja. Muncul bau tak sedap ditambah korban yang tak menyaut membuat sang kakak curiga hingga membuka paksa pintu kamarnya. Saat dibuka, korban sudah tewas tepat di belakang pintu kamarnya. Berdasarkan sejumlah keterangan saksi, korban diketahui pendiam dan jarang berinteraksi dengan warga.
Ada keluarganya datang di kantor menjelaskan bahwa kayaknya ada keluarga yang kejadian. Dia jelaskan cuma kejadian. Nah, setelah kami mendatangi TKP bersama piket fungsi, SPKT dan unit reskrim, kita melihat dari celah jendela bahwa korban sudah tidak bernyawa. Korban ini kecenderungannya pendiam, dia tidak pernah bersosialisasi di lingkungan sekitar, dia cuma kalau pesan makanan lewat Grab saja. Bahkan setelah kami wawancara sekeliling, korban tidak pernah menampakkan diri. Bahkan dari kakaknya sendiri yang satu rumah jarang melakukan percakapan. Polisi kini telah mengamankan handphone, laptop, serta beberapa pakaian korban. Sedang guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bidokes, Polda Sulawesi Selatan. Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di Makassar membunuh suaminya sendiri. Motif pembunuhan berlatar belakang cemburu. Pemuda di Kecamatan Manggala, Makassar berulang kali meratapi kepergian ayahnya. Pria 42 tahun itu tewas dengan 4 luka tikaman pisau dapur di perut. Hasil penyelidikan, korban dibunuh saat tidur pulas. Polisi telah meringkus pelaku di lokasi kejadian. Sehari-hari tersangka bekerja sebagai dosen di Bolaang Mongondo Raya, Sulawesi Utara. Motifnya, tersangka cemburu mengetahui suaminya yang bekerja sebagai kontraktor di Papua punya wanita idaman lain. Sedianya Pak Sutri yang sama-sama bekerja di luar kota itu sedang pulang ke rumah di Makassar untuk menjenguk keempat anaknya. Namun naas, kejadian tak disangka itu pun terjadi. Misalnya ada kasus penikaman, di mana kasus tersebut adalah suami istri. Jadi di sini korbannya adalah suaminya sendiri, pelaku istrinya. Motif sementara yang kita dapatkan informasi ini masih sementara. Ya, belum. Dugaan sementara. Diduga ada kecemburuan. Setelah kita olah TKP pada saat dalam keadaan tidur. Kini polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa spray yang penuh bercak darah serta senjata tajam jenis pisau dapur yang diduga digunakan untuk menikam korban. Sedang jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Palopo. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar.